Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai apa itu Blue Economy dan gimana pengaplikasian dari Blue Economy. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu Blue Economy. Oke, jadi Blue Economy atau ekonomi biru adalah suatu kegiatan yang menghasilkan laba dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, ekonomi biru ini juga memiliki prinsip, yakni berkelanjutan dan tidak terbatas pada sumber daya alam yang ada. Jadi, untuk prinsip yang berkelanjutan itu nanti dapat berkontribusi dalam pencapaian Sustainable Development Goal di tahun 2030. Di dalam Blue Economy atau ekonomi biru ini juga punya slogan, yakni Zero Wasted, atau bisa dikatakan bahwa tidak akan ada sampah, baik itu gas, cair ataupun padat. Jadi semua komponen akan diolah dengan baik. Salah satu bentuk pengaplikasian dari ekonomi biru adalah dengan memanfaatkan kotoran ternak, terutama ternak sapi, kerbau, domba, dan kuda. Hal ini dikarenakan jenis ternak tersebut memiliki gas emisi yang lebih besar. Selain itu, ada beberapa permasalahan yang akan ditimbulkan akibat dari kotoran ternak yang tidak diolah. Yang pertama yakni adalah emisi gas. Dikutip dari tempo.co, diketahui bahwa sapi menyumbang sekitar 14,5% dari total gas rumah kaca di dunia. Jumlah ini lebih tinggi daripada emisi yang disumbangkan oleh kotoran ternak lainnya. Hal ini juga didukung oleh salah satu penelitian yang dilakukan oleh Ishak dan kawan-kawan yang melakukan penelitian di Sulawesi Tengah dan mengetahui bahwa sapi menyumbangkan sekitar 65,12% dari total emisi gas yang dikeluarkan oleh ternak. Yang kedua yakni adalah pencemaran air. Proses pencemaran air dikarenakan oleh kotoran yang tidak diolah secara baik akan meresap ke dalam tanah dan menyebabkan pencemaran dan mengakibatkan penurunan kualitas air. Dari permasalahan tersebut, maka kotoran ternak dapat dimanfaatkan sebagai biogas dan dijadikan sebagai pupuk. Bentuk instalasi dari biogas sangat bermacam-macam bentuknya. Salah satunya adalah ini. Instalasi dari biogas memang sedikit mahal, akan tetapi dapat bertahan dalam jangka panjang selama itu baik. Dan usahakan dalam instalasi tidak mengalami kebocoran karena ini dapat menimbulkan masalah yang sangat serius. Salah satunya adalah ledakan. Adapun cara dari pembuatan biogas ini sendiri adalah yang pertama, aduk kotoran sapi dengan air sejumlah 1:1. Kemudian masukkan bakteri sebagai bentuk fermentasi, kemudian masukkan ke dalam bak penampungan, kemudian tunggu selama 2 minggu. Karena dalam waktu sebelum 2 minggu itu yang dihasilkan adalah karbon dioksida, sedangkan setelah waktu 2 minggu akan menghasilkan gas metana yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti dari
gas. Dari hasil pengolahan tersebut, maka akan ada sisa, yakni sisa dari kotoran ternak yang tidak lagi dapat mengeluarkan gas, sehingga kita harus mengolahnya. Dalam ekonomi biru, seperti yang pertama tadi, dikenal sebagai slogan yaitu Zero Wasted, jadi tidak ada sampah. Lalu, kotoran yang tidak dipakai tadi dapat kita gunakan sebagai pupuk, yakni pupuk organik, sehingga kita dapat memanfaatkannya dan tidak akan ada lagi sampah yang terbuang dengan sia-sia, sehingga kita dapat memanfaatkan hal tersebut dan kita dapat menerapkan bagaimana blue economy dapat dijalankan. Manfaat yang kita dapatkan yakni adalah yang pertama, kita dapat mengurangi jumlah emisi gas yang dikeluarkan oleh kotoran sapi, sehingga kita dapat berkontribusi dalam pengurangan jumlah emisi gas rumah kaca, yakni sebesar 14,5% dapat kita turunkan dengan melakukan pengolahan kotoran ternak menjadi biogas. Yang kedua, yakni mengurangi jumlah dari penurunan kualitas air dan pencemaran air akibat dari peresapan kotoran ternak yang tidak diolah. Yang ketiga, kita dapat memanfaatkannya sebagai pengganti dari gas bumi atau yang sering kita gunakan, yakni gas LPG. Kemudian manfaat yang keempat adalah mengurangi jumlah pengeluaran yang kita gunakan dalam jangka panjang, karena kita dalam menggunakan LPG kita harus membelinya. Coba bayangkan apabila satu tabung gas LPG 3 kg seharga 20.000 hanya mampu kita gunakan selama 1 minggu, sehingga 1 bulan kita sudah mengeluarkan sebanyak 80.000. Bagaimana kalau setahun? Bagaimana kalau 10 tahun? Gimana kalau 100 tahun? Sudah banyak bukan? Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.